Korea Selatan dikenal karena kemajuan negaranya, musik yang beraliran K-pop, drama yang banyak digandrungi kaula muda serta wisatanya yang menawan dan masih banyak hal-hal yang menarik dari negara ini. Namun negara ini memiliki sisi gelap yang lebih menyedihkan daripada negeri kita tercinta. Negara Korea Selatan bernama lengkap Republik Korea, dengan presiden sebagai kepala negara yang didampingi Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Seoul merupakan ibu kota dari Korea Selatan. Secara geografis, Korea terletak di benua Asia Timur. Lebih tepatnya di semenanjung Korea serta berbatasan dengan negara Korea Utara di bagian utara. Di bagian selatan berbatasan dengan Selat Korea. Di sebelah barat dengan Laut Kuning dan Laut Jepang di sebelah timur. Korea Selatan memiliki luas wilayah sebesar 100.363 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 51 juta jiwa lebih. Mayoritas sebanyak 56% penduduk Korea tidak memeluk agama manapun. 19% pemeluk agama Kristen Protestan, agama Buddha 15% dan 8% pemeluk agama Katolik Roma serta sisanya pemeluk kepercayaan agama lain. Sebanyak 95% penduduk Korea merupakan etnis Korea dan 5% sisanya merupakan etnis lain. Dengan bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Korea. Perekonomian Korea Utara merupakan negara yang memiliki perekonomian maju di dunia, dengan kelompok ekonomi berpenghasilan tinggi. Negara ini menempati ranking 19 dengan perekonomian terkuat di dunia. Perekonomian Korea Selatan sangat bertumpu pada sektor industri elektronik, industri mobil, telekomunikasi, pembuatan kapal serta industri besi dan baja, jasa keuangan, jasa konstruksi serta pariwisata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Cina dan negara-negara Asia Tenggara serta Amerika Serikat. Mata uang Korea bernama won, dengan kurs 1 won setara dengan sekitar 11 rupiah. Kehidupan di Korea Selatan dari data pemerintah tahun 2023, gaji minimum pekerja di negara ini sekitar 17 juta per bulan. Dengan rata-rata waktu kerja minimum 40 jam dalam seminggu atau 160 jam kerja dalam sebulan. Dengan gaji rata-rata pekerja di Korea ini sekitar 44,7 juta rupiah per bulan. Sekitar 15% penduduk Korea hidup di bawah garis kemiskinan, dengan pendapatannya separuh dari pendapatan rata-rata atau kurang dari 22,3 juta rupiah per bulan. Biaya hidup di negara Korea ini cukup tinggi, terutama di kota-kota besarnya. Pada tahun 2023 biaya untuk sekali makan di negara ini sekitar 50.000 hingga 150.000 rupiah untuk sekali makan. Untuk biaya transportasi bulanan menggunakan kartu sekitar 500.000 hingga 800.000 rupiah per bulan dengan disesuaikan jarak tempuh yang akan dilalui. Untuk sewa apartemen 1 kamar tidur sekitar 5-18 juta per bulan. Hampir semua warganya terutama yang di perkotaan tinggal di apartemen dengan harga sewa yang super mahal. Dan jika ingin membeli sebuah apartemen harganya berkisar antara 30-400 juta rupiah per meter persegi. Secara geografis, Korea Selatan merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat sedikit, bahkan masih jauh lebih besar yang dimiliki Korea Utara. Korea Selatan diapit oleh musuh-musuh, di utara ada musuh abadinya, yaitu Korea Utara. Di samping itu, Korea Selatan juga diapit oleh dua negara raksasa dalam bidang perniagaan, yaitu Cina dan juga Jepang. Namun Korea Selatan ini sadar akan letak geografisnya yang kurang beruntung dan tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah serta diapit oleh persaingan dagang dari negara Cina dan juga Jepang. Sehingga membuat negara ini menjadi negara yang harus mengandalkan sumber daya manusianya. Membuang rasa malas, itulah yang harus dilakukan Korea Selatan agar tidak masuk ke dalam negara termiskin di dunia. Orang Korea Selatan sangat pekerja keras, ditambah dengan jam kerja yang jauh tinggi dari standar negara kita sekitar 40 jam per minggu.
Namun pekerja pria di Korea Selatan mereka bekerja hampir selama 48 jam dalam seminggu, sedangkan wanita selama 45,2 jam per minggu. Sebanyak 35% para pekerja bahkan mencapai 50 jam kerja per minggu. Pada bulan Maret 2023, pemerintah Korea Selatan justru menaikkan batas maksimum jam kerja dari nilai maksimum 52 jam kerja per minggu menjadi 69 jam kerja per minggu. Dengan demikian, inilah yang menjadi rahasia Korea Selatan bisa menjadi negara yang maju di mana penduduknya sangat-sangat produktif dan membuang rasa malas. Fakta unik di negara ini, di mana penduduknya dilarang bodoh. Selain para penduduk Korea harus bekerja keras, orang Korea dilarang untuk bodoh. Karena itulah satu-satunya aset yang mereka miliki hanya mengandalkan sumber daya dari manusia itu sendiri. Orang Korea akan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Hampir semua orang tua di Korea memiliki pemikiran kalau anaknya harus pintar dan sekolah yang tinggi. Karena semakin pintar sang anak, maka semakin tinggi pula derajat keluarga. Karena berkat kepintaran si anak sehingga mampu untuk bekerja di perusahaan-perusahaan besar di negara ini dan berpeluang menjadi orang kaya. Kegiatan belajar mengajar dari hari Senin hingga hari Sabtu. Dan untuk anak sekolah dasar dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 1 siang. Jika anak tersebut melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama dan atas dimulai jam 8 pagi hingga jam setengah 5 sore. Akan tetapi sebagian besar siswa-siswi akan mengikuti les sepulang sekolah yang dimulai pada pukul 5 sore hingga pukul 8 malam bahkan hingga jam 10 malam. Terlepas dari etos kerja dan sistem pendidikan, negara ini memiliki penduduk dengan depresi yang sangat tinggi. Dari data OECD, angka bunuh diri di Korea Selatan sangat tinggi, bahkan yang tertinggi dari seluruh negara-negara anggota organisasi tersebut. Data lain dari WHO tahun 2019, angka bunuh diri di negara ini menempati peringkat 12 dunia. Sedangkan Indonesia menempati peringkat 170 dunia. Di Korea Selatan masih banyak tragedi bullying. Baik itu yang terjadi kepada anak di sekolahan maupun terhadap pekerja. Sebanyak 70% pekerja di Korea pernah mengalami bullying dari sesama orang Korea. Orang-orang di negara ini masih menganut sistem kasta orang kaya dan orang miskin, di mana para orang kaya cenderung untuk membuli orang miskin. Banyak drama Korea yang mengangkat permasalahan ini, bahkan para tenaga kerja asal Indonesia juga banyak yang dipandang rendah oleh sebagian orang Korea. Dan banyak yang mengalami diskriminasi. Salah satu alasan dikarenakan Korea hanya memiliki etnis homogen. Tidak seperti halnya Indonesia yang memiliki banyak etnis yang sudah terbiasa akan perbedaan ras, warna kulit, serta bahasa dan lain-lainnya. Dikarenakan orang Korea itu homogen, maka mereka tidak terbiasa untuk menerima perbedaan. Orang Korea banyak yang berpandangan orang Asia Tenggara seperti orang Indonesia dianggap statusnya itu di bawah mereka. Namun tidak semua penduduk Korea demikian. Banyak juga orang Korea yang baik, namun data menunjukkan sebanyak 68% warga asing yang berada di Korea pernah mengalami diskriminasi. Korea Selatan memiliki angka kesuburan wanita yang sangat rendah, bahkan terendah di dunia. Nilai rata-rata wanita di negara ini dalam hidupnya hanya melahirkan 0,78 bayi. Angka kelahiran bayi di Korea Selatan pada tahun 2022. Dari 1.000 penduduk Korea hanya terdapat 4,9% kelahiran. Untuk angka kematian di tahun yang sama tercatat 7,3%. Dari data yang berarti jika pada tahun tersebut dari 1.000 penduduk Korea berkurang 2,4 orang. Dengan demikian angka kematian lebih besar bila dibandingkan dengan kelahiran bayi. Penyebab penurunan angka kesuburan wanita ini dikarenakan wanita Korea lebih memilih untuk memprioritaskan karir daripada untuk menikah.
Dan yang sudah menikah lebih memilih untuk menunda memiliki anak. Orang Korea berpikir jika mereka memiliki anak hanya akan menghambat karir dan menambah biaya pengeluaran. Korea Selatan dijuluki sebagai kota operasi plastik dunia. Sekitar 31% dari data tahun 2022, wanita Korea yang berusia 19-40 tahun telah mengalami operasi plastik. Sedangkan untuk laki-laki senilai 4%. Orang Korea berpendapat, kalau mempunyai wajah yang rupawan maka mereka akan lebih gampang untuk mendapatkan pekerjaan. Korea merupakan sebuah negara yang puas akan terjajah. Di masa lampau negara ini terjajah sejak zaman kerajaan Goryeo Joseon hingga sampai bernama Korea mengalami penjajahan oleh bangsa asing. Dan yang paling terakhir adalah kedudukan Amerika dan Uni Soviet selama 3 tahun di negara ini, sebelumnya saat zaman Goryeo dijajah oleh dinasti Mongol 86 tahun. Lalu kemudian Joseon dijajah kekaisaran dinasti Ming Cina selama 235 tahun lamanya. Tak berhenti di sini, penjajahan yang dilakukan oleh dinasti Qing selama 259 tahun menambah deretan sang penjajah Korea. Saat bernama Kekaisaran Korea dijajah 5 tahun oleh bangsa Jepang, ditambah penjajahan secara langsung oleh Jepang selama 35 tahun. Dengan total terjajah selama kurun 623 tahun lamanya.